warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK UPI. Perkenalkan, saya Yulianingsih, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK UPI. Saya mengajar geografi di SMA Negeri 1 Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10-4 dengan materi fenomena geosfer, submateri pedosfer lapisan tanah dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sama Ibu mau di absensi dulu ya. Kali ini siapa yang nggak masuk? Rasa kenapa? Sakit. Ngantuk nggak? Capek ya? Karena udah jam terakhir, biar nggak ngantuk, bisa untuk mulai pembelajarannya, kita SPT dulu ya. Bisa? Boleh? Silakan berdiri. Kita mulai SPT. Ayo, gerak dari aku. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Monkey, monkey. That's alright. Do the elephant. Do the elephant.
Ibu mau mengingatkan kembali atau flashback ke minggu kemarin ya. Kalian sudah belajar tentang apa? Proses pembentukan bantuan. Nah, bantuan itu terbentuk dari apa? Tenaga endogen asalnya ya? Ya, tenaga endogen atau yang disebut dengan magma yang diperoleh dari inti bumi. Nah, sudah terproses untuk batuan. Ada juga yang disebut dengan tenaga eksogen atau tenaga yang dihasilkan dari air, sinar matahari, suhu udara, kelembaban. Nah, kenapa ibu mengaitkan pembelajaran minggu kemarin dengan yang akan kita pelajari hari ini? Karena yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pedosfer atau lapisan tanah. Nah, lapisan tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan. Jadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Bisa ya, dilanjut. Kita masuk sekarang ke pembelajaran sosial emosional. Silakan kalian lihat video motivasi ini. Mudah-mudahan setelah menonton video motivasi ini kalian bisa jadi lebih termotivasi untuk belajar dan memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, sekarang silakan ditonton dulu. Apa itu? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jangan hidup dalam Mimpi. Nah, itu sangat memotivasi ya. Buat ibu itu sangat memotivasi. Kenapa? Karena dalam hidup itu pasti ada yang namanya proses. Setiap orang pasti punya mimpi. Karena Allah menciptakan manusia itu punya nafsu. Contoh, kalian kalau sudah punya rumah pasti pengen beli kendaraan, benar nggak? Rumah udah punya, butuh kendaraan. Misal punya kendaraan bermotor. Kalau sudah punya uang lagi, dari motor pengennya jadi apa? Jadi handphone. Terus handphonenya yang asalnya biasa aja, karena sudah punya uang yang banyak, pengennya iPhone. Benar nggak? Manusia boleh punya mimpi. Hidup itu harus punya mimpi. Kalau manusia tidak punya mimpi, tidak akan bisa hidup sukses. Nah, tadi hidup apa? Hidup punya mimpi apa? Bermimpilah dalam hidup. Bermimpilah dalam hidup,
jangan hidup dalam mimpi. Nah, itu bisa ya, ambil kata-kata itu ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kita belajar tentang, tujuan pembelajarannya yaitu tadi ini tahu atau bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya proses tanah atau bagaimana proses tanah itu bisa terbentuk dari batuan ke tanah. Yang kedua, siswa mampu menggali informasi secara mendalam tentang ciri-ciri dan tekstur tanah serta profil tanah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan fenomena pedosfer atau pengaruhnya terhadap kehidupan melalui model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Yang keempat, peserta didik mampu berpikir kritis tentang menganalisis peran tanah dan dampaknya terhadap kehidupan serta mampu menganalisis upaya penanggulangan tanah melalui pembelajaran program Based Learning. Yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil karya berupa laporan di depan kelas dalam bentuk infograf. Nah, nanti tugas akhir di kelompoknya kalian membuat infografis ya. Jadi ketika nanti kalian presentasi di depan, yang dibuat presentasinya itu adalah infografis. Ada yang bertanya kan? Tidak? Tidak? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan pegang handphonenya. Kalian tinggal masuk, klik ke quizzes yang sudah Ibu share ke kalian linknya dan kerjakan pretestnya. Ibu kasih waktu 10 menit karena cuma 10 soal ya. Silakan dikerjakan ya. Cermati dan analisis permasalahan apa sih yang muncul dari video tersebut ya. Bertambahnya populasi di dunia mengakibatkan kebutuhan manusia akan tempat tinggal juga bertambah. Pembangunan pabrik sebagai sarana industri juga memaksa manusia untuk terus melakukan pembukaan lahan. Penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan ini dikenal dengan istilah deforestasi. Kajian terbaru FWI, walaupun hanya dipotret pada 3 provinsi, menyatakan bahwa laju deforestasi yang terjadi di Indonesia masih relatif tinggi, yaitu sekitar 240.000 hektar per tahun periode 2013 sampai 2016, meningkat dibanding periode sebelumnya, yaitu sekitar 146.000 hektar per tahun. Bila ditopang, maka hutan alam yang ada di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sudah ya? Sudah nonton videonya? Nah, sekarang permasalahan yang sering muncul di Indonesia atau di warung tiara aja, daerah kita sendiri, kalian sudah lihat kan barusan video, banyak sekali lahan-lahan yang terkena degradasi atau kerusakan. Yang disebut dengan degradasi itu adalah penurunan kualitas, nilai, ya kan? Jadi lahan tersebut sudah tidak bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, sekarang tugas kalian dengan kelompok kalian yaitu mendiskusikan
degradasi lahan ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mengatasi degradasi lahan, ya? Itu tugas kelompoknya. Paham? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Sama ibu disebutkan satu-satu ya. Nanti kalian duduk ke kelompok ya. Kelompok 1 ada Gilang, ada Indriana, Sri Rahayu, ada Najwa, ada Suryadi, ada M. Abdi. Kelompok 2 ada Abian Jatika, ada Alia, ada Amerika, ada Cantika, ada Sari. Cantika Sari, ada Silvi. Kelompok 4 ya. Kelompok 3 ada Hagin, Samudra, ada Melani Indria, ada Wilda, ada Rahma, ada Saskia, ada Adit. Oke. Kelompok 4 ada Salwa, Siti, Raya, Fikri, sama Pratama. Adit semua? Kelompok 5 ada Claresta, ada Denatan, ada Dimas, ada Edisti, ada Esa, ada Rayana. Kelompok 6 ada Najwa, ada Pina, ada Arya, ada Nurifan, ada Popi, ada Wiwi. Silakan duduk ke kelompok. Bila ya saya, ini kelompok. Ini kelompok. Salwa. Kan kemarin gak masih Oke, kabarnya udah kalian dapat? Ya. Silakan isi ya. Silakan kalian boleh buka internet ya sambil kalian mengerjakan LHPD-nya, sama untuk membuat infografisnya kalian boleh pakai Canva. Gimana kalian bisa bikin Canva-nya? Ya, dokumen pendidikan ya. Ya, Bu. Jadi ya dimasukin aja dampaknya apa, terus kenapa jadi penyebabnya itu apa, penyelesaiannya atau cara pemulihannya bagaimana. Ya. Kelompok ini gimana? Bisa buka Canva-nya? Bisa. Nah, jadi di Canva-nya itu kalian buat tentang apa? Yang dokumentasi pendidikan yang panjang, namanya kayak gitu. Terus yang hasil dari LKPD dibuat ke infografis. Paham ya? Bisa ya? Oke. Ini bisa bikin apa di infografisnya? Bikinnya yang dokumen pendidikan biar panjang gitu. Jadi semua yang kalian tulis di sini bisa dimasukkan ke infografis. Jadi pas nanti presentasi di depan kalian bisa dengan lihat itu, gak usah buka-buka HP lagi atau bawa buku di depan ya. Paham ya? Oke. Kelompok ini gimana? Ada kesulitan? Bisa bikin Canva-nya, super Canva bisa bikin infografis. Nah, nanti di Canva-nya semua yang kalian tulis di aplikasi dicatatkan apa biar kalau kamu sudah bisa kalian bisa menjelaskan lewat infografisnya. Paham ya? Ini gimana? Cuma berempat nggak masuk? Oh, ada punya nggak masuk ya? Bisa bikin infografisnya? Bisa. Jadi apa yang kalian tuliskan kalian biar nanti ke depan gunakan infografis sebaik mungkin dan bisa tertarik dengan
Kasih ya. Ini Ibu ada masalah? kita seperti jadi nggak ada kendala. Oke. Bikin foto di sini bisa? Kalau terlalu easy maunya apa? Nanti dari hasil yang kalian akan lihat ini harus ada yang fotokopinya ya. Ya, saya
itu apa? Cum. Pedosfer itu apa? Oke, Gilan. Lapisan penyusun bumi di atmosfer. Lapisan penyusun bumi di atmosfer, berarti antara litosfer dan atmosfer. Nah, itu adalah pedosfer. Nah, pedosfer itu apa tadi? Lapisan tanah. Nah, lapisan tanah itu terdiri dari ada campuran mineral, bahan organik, gitu kan, air dan udara. Nah, tadi sudah ada yang menjelaskan tentang horizon tanah. Oke, ada berapa lapisan horizon tanah? 6. Ada 6, Bu. Ya. Yang satu horizon O, lapisan humus. Horizon A, top soil. Horizon E, zona eluviasi. Zona B, subsoil. Zona C, regolith. Dan zona R, bedrock. Bedrock. Oh, bedrock. Ya, zona itu bedrock atau batuan intinya ya. Bahan inti disebut dengan zona R karena tanah itu terbentuk dari batuan. Jadi yang disebut tanah itu adalah sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan Manusia. manusia. Nah, sekarang tadi kan udah tuh dibahas di Indonesia tuh tanah tuh ada apa aja sih, Cung? Siapa yang mau bilang? Banyak loh. Boleh. Tanah ya, bilang. Salah satunya ada tanah vulkanik dan juga tanah aluvial dan lain sebagainya, Ibu. Oke, yang lain ada lagi yang nyebut, bilang baru 2. Tanah kan banyak. Tanah gambut sama tanah humus. Oke. Perempuannya nih mana? Nah, Tanah podolik, tanah materit, tanah litosol, tanah regosol, tanah metil, tanah kapur, dan tanah mediteran. Oke. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, kan udah tahu ya tanah itu yang kita injak, warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, faktor yang membentuk tanah itu apa aja sih? Yang pertama sudah pasti harus ada bahan inti atau batuan. Nah, selain itu apa lagi? Geografi. Ya, terus iklim, iklim. Apa? manusia, Manusia. Terus Waktu. waktu. Oke. Nah, untuk wilayah Sukabumi, nah tadi kan yang udah ibu sebutkan ya, ada 2 jenis tanah. Apa aja? Rumah. dan tanah Podolik. Ya, di Sukabumi ini kita kan ada di Sukabumi bagian selatan. Nah, terbentuk tanah brumoso. Brumoso itu adalah tanah yang terbentuk dari batu kapur. Tahu batu kapur? Tahu. Khususnya itu daerah Pajampangan ya, juga Jampang Tunas, batu kapur banyak sekali. Iya, Nah, tahu. kalau di sini di kita disebut brumoso itu adalah batu kapur bercampur dengan pupa dari vulkanik. Nah, namanya jadi brumoso. Nah, jenis tanahnya ini kering. Tapi kalau masih kering jadinya belah-belah, pecah-pecah, keras bukannya. Tapi kalau musim hujan tanahnya itu lengket. Lihat lengket. Nah, itu disebut dengan jenis tanah brumoso. Biasanya cocoknya untuk jadi sawah. Sawah tanda hujan biasanya kan di daerah kita itu sawah ketika masih hujan aja ya kan? Ya. Karena tidak ada irigasi. Nah, terus yang kedua ada jenis tanah podsolik. Kalau jenis tanah ini terlihatnya warnanya lebih terang dibanding dengan brumoso. Seperti itu, dan ini juga gak terlalu bagus, hanya bagus mungkin untuk ketela, ya kan, singkong, jagung, gitu kan ya. Makanya wilayah Wamutiara tidak cocok untuk ditanami sayuran. Paham ya? Oke, dilanjut. Yang dibahas kelompok dengan kalian tadi tentang degradasi Tanah. Apa degradasi tanah? Ya. Ya. Apa degradasi tanah? Penurunan kualitas tanah, Ibu. Penurunan kualitas tanah. Nah, penyebabnya itu ada 2 faktor. Yang pertama Faktor manusia. Yang kedua faktor alam. Nah, faktor manusia sendiri itu bisa tadi adanya praktik pertanian yang buruk, penggunaan pupuk yang berlebihan, kayak gitu ya, bisa ya. Terus dampaknya apa? Nah, ada istilah salinisasi tanah. Disebut salinisasi tanah itu adalah kandungan garam yang ada di tanah itu sangat tinggi.
Atau ada juga pengasaman tanah, jadi tanahnya itu asal, jadi tidak cocok untuk tanaman sayuran, kayak gitu ya. Terus bagaimana cara untuk mengatasinya? Ini garis besarnya aja. Apa yang tadi kalian diskusikan dengan teman-teman kalian? Silakan dijawab. Apa aja sih caranya untuk mengatasi agar degradasi tanah tidak terjadi? Dengan cara reboisasi atau penghijauan hutan kembali. Dengan cara reboisasi. Oke, dari sebelah sini silakan. Melani. Makulang. Gak fokus. Ada lagi yang lain? Perempuannya mana ini? Kok pada diam aja? Iya, orang. Udah capek, jam terakhir ya. Jadi caranya untuk degradasi lahan ini adalah dengan adanya tumpang sari atau tidak hanya menanam satu jenis tanaman aja gitu ya. Terus ada juga yang dengan cara terasering atau sengkedan. Nah itu juga sebagai salah satu cara untuk bagaimana kalian atau biar lahan yang ada di wilayah kalian tidak terjadi degradasi. Oke, karena waktunya sebentar lagi sudah mau pulang, silakan sekarang kerjakan lagi link puisi yang udah ikut share di grup kalian untuk post-text atau pengerjaan di akhir. Silakan dikerjakan, ini udah ikut share ya. Dapatkan dari materi awal sampai materi akhir. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Gilang, silakan. Ya, kesimpulan hari ini mungkin kita kan belajar juga tentang degradasi tanah atau penurunan kualitas tanah atau status nilai tanah gitu Ibu. Dapat juga berupa penurunan kualitas atau kuantitas gitu atau produktivitasnya menurun. Dan juga ada beberapa faktor penyebab degradasi tanah, yang salah satunya itu faktor manusia, yang kedua itu faktor alam Ibu. Mungkin itu saja kesimpulan dari Gilang. Oke, terima kasih Gilang. Yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak, sudah. Nah, jadi intinya kita itu butuh tanah ya untuk hidup. Jadi harus bisa menjaga kelestarian tanah. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Ibu akan memberikan evaluasi terkait kegiatan hari ini. Yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih, hari ini kalian sangat aktif sekali dalam pembelajaran. Walaupun ketika tadi presentasi ada aja yang suaranya kalah gitu sama suara kalian atau suara teman-teman kalian, mungkin gitu karena malu, belum ada PD atau belum terbiasa bicara di depan orang gitu kan ya. Tapi segini mah udah bagus, hasil infografisnya juga keren-keren. Kalian keren deh. Ternyata cuma sekarang itu bagus ke teknologi dibandingkan dengan Ibu sendiri. Sangat exciting kali ini. Terima kasih ya. Nah, sekarang selanjutnya kalian silakan isi refleksi. Linknya sudah Ibu share di grup geografi, jadi silakan kalian isi ya. Sok dibuka dulu linknya. Itu pertanyaannya dijawab ya. Hari ini kalian dapat belajar apa? Hari ini kalian ngerti atau tidak gitu kan ya. Refleksi itu seperti itu ya. Sok silakan dikerjakan 5 menit. Oke. Sudah selesai? Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Nah, kalian silakan di rumah baca-baca lagi untuk pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang lapisan atmosfer atau lapisan udara yang melindungi bumi. Ya, jadi kalian silakan cari-cari dari YouTube.
silakan buka browser kalian, boleh belajar dari ruang guru, Zenius itu banyak loh materi-materi tentang itu ya. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silahkan kalian beres-beres, rapi-rapi, kalian duduk, kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat ketemu lagi di depan.